Pemirsa, Bupati Banyumas, Jawa Tengah Ahmad Hussein menjadi buah bibir setelah pernyataannya viral di media sosial. Dirinya meminta diberitahu jika akan ada OTT KPK. Mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap, Pak. Kami para kepala daerah, kami semua... Pernyataan Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Ahmad Hussein, soal OTT KPK inilah yang viral dan mendapat komentar nyinyir warganet. Bagaimana tidak, seorang kepala daerah minta diberitahu jika akan ada operasi tangkap tangan KPK. Ahmad Hussein menjelaskan pernyataannya yang viral itu disampaikan dalam acara diskusi koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK belum lama ini. Hussein menyampaikan, bisa saja kepala daerah yang ditangkap tangan KPK memang tidak tahu telah melakukan kesalahan, karena di masa sebelumnya hal itu aman-aman saja. Track recordnya kan orang itu kan ya, sewaktu ada laporan masyarakat kan bisa diidentifikasi. Bisa dicek dulu itu orangnya. Track recordnya dulu bagaimana gitu kan. Apakah orang ini memang pada dasarnya garong atau maling atau memang dia orang baik, orang yang memang mencintai rakyatnya atau gimana kan track record itu ada. Lah kalau misalnya track record itu baik ya, kan itu tidak harus di OTT jauh sebelumnya ya. Pada waktu laporan masyarakat masuk ke penyelidikan, ini kan bisa dicegah, itu diskusi loh, ini kan diskusi kan bisa tidak dilaksanakan gitu loh kan. Lah itu kan bisa Pak, di screening dulu, tapi kalau kemudian memang orangnya memang itu layak untuk di OTT gitu ya, itu ya langsung disidik aja, langsung di OTT aja gitu loh. Maksud saya itu jauh sebelum di OTT kan masih ada waktu panjang. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan Bupati Banyumas Ahmad Hussein tidak tepat. Namanya kita di parlemen, kita ini mengawasi pemerintahan. Boleh saja semua ya. Kalau Anda lihat dinamika rapat-rapat di komisi, kita kerap mengkritisi berbagai kebijakan. Tetapi pernyataan tersebut hendaklah dibungkus dengan kalimat yang pas ya. Tidak menyudutkan pihak-pihak lain apalagi secara personal. Pak, ada di koalisi yang menyindir dengan pernyataan ini atau kejadian ini, koalisi tapi rasa oposisi tanggapan dari Gerindra, Pak? Ya, saya pikir makanya kami sampaikan itu tidak mencerminkan fraksi atau komisi. Kami sudah luruskan. Menanggapi pernyataan Bupati Banyumas, Ketua KPK Firly Bahuri berharap para kepala daerah tidak perlu risih dengan kerja KPK selama merasa benar dalam menggunakan uang negara. Sementara itu, menanggapi permintaan dari Bupati Banyumas Ahmad Hussein soal pemberitahuan jika akan ada OTT KPK yang menuai banyak reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di mana Ganjar mengatakan agar kepala daerah sebaiknya fokus di pencegahan korupsi daripada memikirkan OTT. Kepala daerah juga harus memperingatkan mereka yang berada di lingkungan pemerintahan daerah yang terlibat di area-area rawan korupsi. Pemirsa, pernyataan Bupati Banyumas Ahmad Hussein soal operasi tangkap tangan KPK menjadi sorotan. Ahmad menyebut KPK seharusnya memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum dilakukan OTT. Pernyataan itu menurutnya bukan tanpa alasan. Menurut Ahmad Hussein, OTT tidak selalu membawa perubahan bagi sebuah daerah. Dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada Tony Saud Sitomorang, Komisioner KPK 2015-2019, dan juga Muhadam Labolo. Maksud kami, Labolo, pakar ilmu pemerintahan IPDN. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih berkenan untuk berbincang sore hari ini. Ini menarik sekali ya, ada Bupati yang meminta untuk diberitahu sebelum dilakukan OTT KPK. Saya ke Bang Saud terlebih dahulu. Bang Saud, apakah ini menunjukkan sebuah kualitas kepala daerah terkait dengan literasi korupsi? Ya, mungkin kita mesti bahas dulu ini indikasi apa gitu loh.
kalau masyarakat lagi sakit kan ada indikasi-indikasinya. Iya. Jadi maksud saya gini, ini harus dipandang dari banyak hal. Pertama dari kenapa itu keluar gitu ya, omongan-omongan seperti itu keluar. Iya. Jawabannya adalah begini. Pertama ya yang saya harus sampaikan adalah kita harus pahami dulu bahwa sebuah OTT itu proses panjang itu. Itu nggak pernah datang, saya nggak suka sama seseorang, saya ikuti ke rumahnya, terus kemudian kemana-mana saya ikuti dia gitu ya, terus nanti saya rekam-rekam gitu ya, terus nanti suatu saat kalau saya yakin dia mau nerima sesuatu baru saya tangkap gitu. Iya. Bukan begitu, OTT itu nggak begitu. OTT itu datang dari laporan-laporan masyarakat tentang seseorang. Kemudian ketika kemudian didalami, nanti di cross check, ada namanya penyelidikan terbuka ya. Kemudian kalaupun nanti kemudian kedua bukti yang cukup awal yang cukup, ada indikasi yang cukup bahwa terjadi, ingat ya terjadi ya. Yeah. Kita bukan cari-cari kesalahan. Jadi ini biasanya OTT itu kan ada yang keempat, ketiga, kedua. Makanya kita bergerak setelah terjadi didalami, karena KUHP kita mengatakan begitu. Anda nggak boleh cari-cari. Kamu nggak suka sama orang, kamu ikuti-ikuti gitu, nggak bisa. Indikasi awalnya sudah ada. Nah itulah masuk di proses penyelidikan. Setelah proses penyelidikan itu juga harus ada yang namanya surat perintah penyelidikan. Nah itu pimpinan KPK. Iya. Baik. Kemudian ada statusnya. Dari situ kemudian dilakukan penyelidikan dan kena OTT. Jadi bukan kejadiannya belum terjadi, itu biasanya sudah ada terjadi lebih dulu, makanya mau didalemin. Iya. Dan biasanya selalu bukan berujung ke OTT, bisa juga nanti itu langsung ke penyidikan, tidak mesti OTT. OTT itu ketika dimulai penyelidikan, dia masih ngambil lagi gitu loh. Itu kira-kira dipahami ya, itu dulu deh saya sampaikan. Baik, tapi bagaimana juga dengan setidaknya ada pencegahan atau pembinaan terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya hukum yang lebih tegas begitu? Nggak bisa begitu Mas, karena memang kan sudah terjadi. Nggak adil dong kalau orang sudah terjadi kemudian dimaafin begitu aja. Jadi persepsi di kepala daerah yang ngomong tadi itu dia pikir kita itu baru nyari-nyari gitu. Enggak, perintah penyelidikan yang selalu berujung pada OTT itu biasanya sudah ada proses awal yang terjadi pada yang bersangkutan. Tinggal kita mau dalemin. Ketika mau didalemin, ternyata komunikasinya kan di situ di marking, diikuti, di surveillance. Dia masih melakukan, dilakukanlah OTT itu. Nah kalau konsep pencegahannya itu sesuatu yang terpisah di luar dari penindakan itu. Contoh begini ya, saya ke satu daerah, ketemu dengan kepala daerahnya. Itu biasanya 3 bulan kemudian sering jadi OTT. Bahkan di satu tempat ada yang seminggu kemudian. Iya. Nah itu kita menutup mata bahwa memang Deputi Pencegahan punya program tersendiri dengan disebutnya area intervensi. Ada 9 area intervensi di daerah. Pendapatan daerah, terus kemudian perizinan, terus kemudian APBD, pengadaan barang. Itu pencegahan itu sudah ada dan itu nempel. Dan bahkan bupati itu bisa telepon KPK 24 jam kalau dia ada orang jahat. Baik, tapi berkaitan dengan OTT yang memilih sasaran tertentu, ini bagaimana kalau menurut Anda yang pernah di KPK? Oh itu nggak akan pernah terjadi Mas. Nggak pernah terjadi kita nyari-nyari seseorang itu nggak ada. Semuanya itu dimulai oleh laporan. Dari laporan itulah kemudian didalemin. Baik. Di cross check, kemudian ditanya langsung, biasanya penyelidikan terbuka malah itu. Baik. Apa betul, tanya kiri kanan, terus kemudian kadang biasanya informasinya menjadi lebih jelas. Jadi tidak pernah diawali oleh menarget orang karena saya nggak suka seseorang. Dimulai oleh sesuatu indikasi 2 bukti yang cukup yang kemudian dilakukan penyelidikan, dia masih terus juga, itulah yang OTT biasanya begitu Mas. Baik, selanjutnya saya ke Pak Muhadam. Pak Muhadam, ini ada kepala daerah yang takut begitu. Bagaimana sebetulnya pernyataan ini juga dikaitkan dengan gambaran pemerintahan hari ini? Ya, saya kira di persoalan di tingkat lokal adalah kurang efektifnya kontrol ya di tingkat lokal sehingga bupati itu kepala daerah itu berjalan sangat powerful begitu ya. Karena hubungan dia dengan legislatif di daerah juga tidak begitu kuat DPRD untuk melakukan kontrol. Maka menurut saya kalau ada pernyataan bupati semacam itu, saya kira mungkin yang dimaksud itu adalah persoalan pencegahan yang normal. Kalau tidak normal, saya setuju dengan Pak Saud tadi ya, tidak ada kompromi ya. Kalau dia pelanggar misalkan tertangkap ya mesti dilakukan satu tindakan represif saya kira. Tapi yang mungkin saya bisa tangkap dari pernyataan Pak Bupati itu adalah bagaimana upaya pencegahan dalam kondisi normal. Mungkin ya ada seorang bupati pernah cerita ke saya, mantan bupati gitu ya, yang sekarang duduk di Dewan, di DPRD. Dia mengatakan bahwa
saya pernah di warning ya oleh teman-teman KPK ya, di warning untuk segera kembali ke dalam konteks yang benar sebelum terjadi masalah-masalah yang lebih ekstrim begitu. Dan beliau mengatakan ke saya perbaiki semua yang di warning itu, yaitu dalam konteks pencegahan. Saya kira dari tadi disampaikan Pak Saud ada divisi pencegahan mungkin yang mengingatkan barangkali dalam 8 sektor yang bisa disentuh di daerah itu, dan dia perbaiki. Dan alhamdulillah dia tidak tidak terjadi apa-apa. Sekarang duduk di Senayan beliau gitu ya. Baik, artinya tidak asal tangkap terlebih dahulu begitu kan, tapi dilakukan pembinaan, dan itu sebetulnya sudah berjalan selama ini ya Pak? Iya, saya kira dengan program 8 area yang bisa bisa disentuh, saya kira itu sebenarnya adalah upaya proses dalam konteks pencegahan saya kira. Nah di dalam konteks birokrasi saya kira kan ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi kita itu kan cuma jalannya di struktur, tetapi peta jalan dalam konteks perubahan kultur itu yang tidak jelas di daerah-daerah itu. Makanya perubahan mental, perubahan mindset untuk bersikap jujur, ya itu yang tidak jelas itu. Ya, yang ada itu adalah reformasi struktural, kalau saya lihat begitu. Baik, ada juga berkaitan dengan kritik yang juga disampaikan oleh Pak Bupati Banyumas itu adalah OTT menghambat kemajuan daerah. Kalau Anda sendiri melihat sejauh ini seperti apa sebetulnya? Karena memang banyak juga ya pilkada menghasilkan kepala daerah dan kepala daerahnya harus masuk penjara. Ya, saya kira ini masalah yang kompleks. Saya kira bukan hanya itu alasannya. Ada persoalan sistem mekanisme pilkada yang terlalu besar cost-nya sehingga terjadi itu, gitu ya. Ada banyak persoalan saya kira yang menciptakan persoalan tadi. Jadi kepala daerah bukan hanya itu, Pak. Misalnya ada kepala daerah yang curhat kepada kita bahwa komisi ASN juga itu dianggap menghambat karena keputusan kepala daerah harus konsultasi dalam perubahan struktur organisasi, alokasi sumber daya di dalam struktur itu, dan di situ terjadi permainan gitu ya. Makanya banyak kasus juga kepala daerah, kepala dinas OPD ya, organisasi pemerintah daerah melakukan hal itu juga menghambat. Makanya mereka mengusulkan supaya komisi ASN juga dihapus karena itu menghambat. Jadi saya kira bukan hanya itu persoalan, saya kira ada banyak itu. Ya termasuk juga bisa jadi ya KPK ini menghambat nih Bang Saud. Nanti kita akan berbincang lebih jauh, kita harus jeda terlebih dahulu bagaimana sebetulnya OTT ini juga dalam konteks membangun daerah yang lebih maju. Tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami, tetaplah di MNC News.